Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS BPJS Kesehatan akan mulai dilakukan 1 Juli 2025. Salah satu persiapannya adalah penetapan besaran iuran baru peserta BPJS. Rencana kenaikan tersebut kini tengah digodok oleh tim bersama yang dibentuk oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dewan Jaminan Sosial Nasional telah membentuk tim bersama untuk membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tim tersebut terdiri dari DJSN, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Berdasarkan Perpres 59 tahun 2024, besaran iuran baru tersebut sudah harus ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025, di mana saat itu kebijakan kelas rawat inap standar atau KRIS akan mulai diberlakukan. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan kenaikan iuran, mulai dari kebutuhan dasar kesehatan hingga inflasi. BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta per 1 Agustus 2024 adalah sebanyak 276.520.000 jiwa. Namun, menurut BPJS Watch, hanya 80% dari jumlah itu yang merupakan peserta aktif, sedangkan sisanya menunggak. Jika iuran BPJS Kesehatan jadi naik tahun depan, tentu ini akan jadi beban baru bagi masyarakat. Pasalnya, biaya hidup saat ini kian mahal. Apalagi, pemerintah berencana menerapkan kenaikan pajak pertama nilai 12% di 2025 hingga aturan wajib asuransi kendaraan bermotor. Layanan rawat inap yang terstandarisasi untuk pasien BPJS Kesehatan dalam program KRIS tentu saja harus kita dukung bersama. Tapi kenaikan iuran yang bersamaan dengan naiknya berbagai biaya hidup seakan menjadi antitesis niat pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Saya Marcel Pungki dan juru kamera Oku Kurniawan untuk Business Talk. Halo saudara, selamat malam. Kembali lagi bertemu dengan saya Masih Serta Regan di Business Talk. Siap-siap iuran BPJS Kesehatan bakal naik menyusul pemberlakuan kelas rawat inap standar KRIS. Berapa kisaran kenaikan yang harus ditanggung oleh peserta? Untuk membahasnya telah bergabung di studio saya menyapa Pak Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Ilona, luar biasa. Luar biasa, malam-malam tetap sehat, tetap semangat untuk membahas hal yang mungkin agak sensitif sedikit, nggak apa-apa ya Prof. Dan saya juga menyapa Pak Mutakin, Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN. Selamat malam Pak Mutakin. Selamat malam Mbak Ilona. Terima kasih, sehat selalu. Selamat malam Pak Gufron. Siap Pak Mutakin. Saya juga menyapa ada Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat malam Pak Timbul. Selamat malam Mbak, selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Dirut, selamat malam Pak Mutakin. Selamat malam Pak Timbul. Bang Timbul. Malam, mohon maaf nih, ada masalah nih. Oke siap, aman. Meskipun by phone, kita tetap bisa mengulas topik malam ini secara komprehensif, itu yang kita harapkan. Saya mungkin ke Pak Mutakin dulu sebelum saya ke Pak Dirut. Pak, KRIS berlaku tahun depan, diskusi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sudah sampai mana? Ya, terima kasih Mbak Ilona. Mungkin yang pertama kami sampaikan dulu terkait dengan bagaimana regulasi terkait dengan iuran ini. Jadi kalau kita lihat pertama dalam Undang-Undang SJSN pasal 17 menyatakan memang kenaikan itu, penetapan itu dilakukan secara bertahap gitu ya, atau dengan berbasis. Jadi yang kedua dilakukan dengan peraturan presiden. Nah selanjutnya kalau kita baca di peraturan presiden Perpres 82 tahun 2018 menyatakan memang direview paling lama 2 tahun. Nah, kemudian diperbaiki lagi di dalam Perpres 64 tahun 2020 bagaimana mekanisme untuk tata kelola usulan dari iuran tersebut. Jadi di situ diharapkan memang DJSN melakukan review paling lama 2 tahun, kemudian mengusulkan kepada Presiden dengan ditembuskan kepada Menteri Keuangan. Nah selanjutnya kami di DJSN berdasarkan kepada pasal tersebut pada tahun 2020 sudah melakukan review, pada tahun 2022 sudah melakukan review tersebut berdasarkan baseline yang kami lakukan. Bisa review tersebut kalau kita pada baseline yang ada sebenarnya pada tahun 2022 kalau tanpa ada intervensi kebijakan apapun maka sebenarnya dana DJS kita ini akan bertahan sampai tahun 2026 akhir gitu ya. Nah, tetapi kemudian kita mendapatkan aspirasi dari Vaskes bahwa sejak hampir sudah lama Vaskes ini belum ada kenaikan tarif. Sehingga kemudian ada di tahun 2022 dengan Permenkes 3 tahun 2023 dengan dilakukan perbaikan tarif rumah sakit gitu, atau tarif Vaskes. Nah, berdasarkan kepada Permenkes itu setelah kami lakukan simulasi dalam perhitungan aktuaria, maka
dimungkinkan, diproyeksikan pada tahun 2025 akhir gitu ya, kemungkinan akan ada penurunan ya dari aset neto dari DJS Kesehatan ini, sehingga kemudian berdasarkan hal tersebut, kemudian memang kita mendorong dalam Perpres 59 tadi disampaikan, Perpres 59 tahun 2024, memang kemudian memang sudah 2 tahun juga Pak Lina ya, dari tahun 2022 sekarang mau 2024. Memang kita menjalankan review itu setiap 2 tahun, kita review lagi. Memang sepertinya tanpa intervensi kebijakan KRIS pun, tanpa ada intervensi KRIS pun, maka iuran ini dibutuhkan penyesuaian. Artinya mendesak untuk dilakukan penyesuaian iuran gitu ya? Mendesak? Sebenarnya ada 3 skema yang bisa dilakukan Mbak Lina ya. Yang pertama memang bagaimana mekanisme penyesuaian iuran, yang kedua dengan penyesuaian manfaat, yang ketiga dengan suntikan atau bantuan dari pemerintah. Jadi tapi kita belum hitung sampai ke tahap yang tersebut karena kita masih hitung secara teknokratis gitu ya, bagaimana terkait dengan mekanisme dengan misalnya dengan penambahan iuran tersebut. Oke, baik. Nanti saya follow up lagi ke Pak Mutakin, saya ke Prof. Sebagai pelaksana yang pegang keuangannya begitu. Nah, kira-kira begitu, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan kenaikan iuran? Maksudnya adalah apa yang perlu dipertimbangkan yang kira-kira itu memengaruhi ongkos setiap ada klaim? Iya, tentu yang pertama kami sampaikan bahwa yang memiliki otoritas ini penyesuaian iuran apa tidak kan bukan BPJS ya. Benar, tapi kan sebagai pelaksana pasti paling tahu nih kondisi rumahnya kenapa. Paling tahu karena kami itu punya data yang luar biasa real time. Sehingga banyak negara pada datang nih ingin belajar gimana. Kami tahu persis setiap saat perilaku rumah sakit, bahkan seorang dokter sehari operasi berapa gitu. Nah tentu kalau penyesuaian itu harus dipertimbangkan kemampuan atau yang disebut dengan ability dan willingness to pay dari masyarakat. Tidak hanya itu, tetapi juga dari sisi rumah sakit, dari sisi supply side, dari sisi bagaimana BPJS, terutama DJS-nya, dana jaminan sosialnya. Dan kita bersyukur ya karena dulu kan sangat defisit gitu ya. Sekarang sudah sejak 2021 ya itu sudah mulai bagus ya. Dan sampai sekarang ya kita masih ya lumayan gitu. Meskipun sekali lagi bahwa kalau ini terus-menerus karena tadi disampaikan oleh Pak Mutakin dari DJSN bahwa setiap 2 tahun itu diperbolehkan untuk penyesuaian. Nah ini sudah 4 tahun belum disesuaikan sejak 2020 bahkan lebih 4 tahun ya. Nah ini memerlukan satu mungkin ya pertimbangan-pertimbangan tadi. Tetapi sekali lagi BPJS meskipun punya data tahu persis berapa, nah, tapi bukan yang memiliki otoritas untuk penyesuaian itu. Begitu. Meskipun kenaikan diperbolehkan 2 tahun sekali, tapi kan ada namanya mendesak dan tidak mendesak. Nah sekarang situasinya yang punya rumah merasa mendesak atau tidak iurannya dinaikkan? Ya yang jelas kalau BPJS apalagi rumah sakit ya untuk kita bisa bayar dengan baik ya tentu kita lebih cocok kalau dinaikkan, tetapi kan tidak begitu. Bagaimana kemampuan masyarakat, perlu dialog, perlu diskusi publik kayak gitu. Kira-kira berapa persen kenaikan yang cocok? Nah itu kan tadi disampaikan ya bahwa masih di dalam satu proses diskusi ya gitu ya. Meskipun ya mungkin saya bisa tahu estimasinya, tetapi belum elok kalau disampaikan karena masih di dalam satu proses diskusi oleh tim yang sudah dibentuk tadi dan sekarang masih dalam bekerja. Tapi kira-kira jauh atau tidak dibandingkan dengan sekarang? Ya yang jelas itu bahwa dipertimbangkan kemampuan masyarakat. Baik, nanti saya follow up lagi ke Pak Ali. Saya ke Pak Timbul. Pak Timbul, kalau jadi naik berapa kisaran yang pas dan adil untuk semua? Baik untuk pesertanya, untuk BPJS-nya tentu saja, yang tentu masalah keuangannya juga harus kita perhatikan. Ya jadi pertama memang kenaikan itu menjadi keniscayaan karena secara yuridis kan pasal 38 Perpres 82 mengatakan paling lama 2 tahun kan begitu. Nah, kedua secara faktanya memang peningkatan biaya manfaat itu terus terjadi. Nah, itu harus didukung oleh biaya input oleh pendapatan iuran.
inputnya itu memang mayoritas dari iuran. Ya, kalaupun ada pendapatan lain itu pendapatan investasi, pendapatan pajak rokok ya, tapi tidak signifikan, tetapi memang membantu juga. Nah, yang memang harus dilakukan adalah mengkaji untuk kenaikan iuran. Nah, mengenai berapa persennya itu memang harus dihitung secara aktuaria. Nah, saya sih memang sebenarnya sebelum naik iuran itu kan saya mendorong gitu ya bagaimana kebijakan pemerintah untuk memberikan tax ya amnesti kepada tunggakan iuran ya yang sekarang ada 20 triliun ya. Kalau dikasih amnesti diskon itu misalnya 40% aja masuk itu udah 8 triliun. Artinya bisa menambah defisit menambah pendapatan iuran. Okay. Nah, kalaupun itu sudah dilakukan, nah juga dikaji berapa persen kenaikannya. Nah, saya sih berharap itu hitungannya tidak seperti tahun 2020 yang kenaikannya di Perpres 75 itu 100% dari 80.000 ke 160. Yang walaupun akhirnya dibatalkan oleh MA, tapi dinaikkan lagi jadi 150. Kelas 2 dari 51 menjadi 110, akhirnya diturunkan dibatalkan MA menjadi 100, akhirnya dinaikkan lagi menjadi 100.000. Berarti yang pas kenaikannya berapa kira-kira yang adil? Karena tadi Anda mengatakan setuju kalau iuran dinaikkan. Nah, kalau saya sih mendorong begini bahwa yang pertama dinaikkan itu emang harusnya PBI. Kan sekarang 42.000 ya. Oke, berarti dari kalau subsidi saya sih mendorong 55.000 ya, ke 60.000 bisa. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2 itu bisa 10-15%. Artinya memang tentunya ini yang harus kita lihat daya beli masyarakatnya. Kalau kelas 2, kelas 1 dinaikkan 100% seperti 2020 itu nggak benar lagi gitu. Nah, jadi pemerintah harus berani juga memasang angka PBI itu naik tidak 42.000 menjadi sekarang misalnya diusulkan 55.000 gitu ya. Nah, sebenarnya DJSN sudah punya data tuh harusnya menghitung berapa sebenarnya kenaikan iuran untuk PBI. Nah, itu coba Pak Mustaqim harus memberikan informasi itu karena tugasnya DJSN salah satunya adalah merekomendasikan iuran PBI kan begitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi apakah kira-kira saudara yang naik itu kelas 1, 2 saja atau termasuk kelas 3. Karena tadi Pak Timbul mengatakan memang secara komposisi paling banyak itu dari anggota PBI ya Pak. Artinya kalau misalnya, iya dong, ya kan? Ya, betul. Iya, totalnya sekarang kan udah 276 juta. Iya, tidak. Ya, betul. PBI tidak sampai. Oke, ini nanti kita akan diskusikan siapa saja yang naik iurannya saudara, kenapa tarif BPJS Kesehatan harus disesuaikan, apakah jadi jurus jitu untuk terus menyelamatkan keuangan dari BPJS Kesehatan, mengingat sumber masalah keuangan BPJS Kesehatan tak hanya soal defisit saudara dari segi iuran, tapi juga kasus dugaan rumah sakit terlibat kasus fraud membuat tagihan palsu hingga manipulasi diagnosis. Business Talk segera kembali. Anda kembali menyaksikan Business Talk saudara, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Cipta Wahyana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Mas Cipta. Malam segmen baru segmen 1 tapi cukup komprehensif pembahasan kita malam ini. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan kepada seluruh narasumber, saudara, kami sempat mewawancari beberapa masyarakat, Pak Gufron, Pak Mustaqim, terkait dengan iuran BPJS Kesehatan yang akan naik tahun depan. Berikut. Kalau saya sih nggak setuju ya, soalnya kan pertama bahan pokok naik, bahan primer naik, ya kan segala-galanya naik ya kan. Kalau menurut saya sih itu ngeberatin banget ya gitu, jadi malah tambah nyusahin gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Kalau harapan saya ya gitu, untuk pemerintah bisa lebih gimana ya, bisa ngelihat rakyat kecil lagi lah gitu, jangan memberatkan gitu. Kalau untuk kenaikan iuran BPJS ya, kalau menurut saya pribadi sih setuju aja sebetulnya, jika memang itu seimbang dengan apa yang didapat oleh masyarakat yang menggunakan BPJS itu sendiri. Karena kan sebenarnya kalau saya merasa dengan adanya BPJS itu kan sangat membantu ya, membantu saya atau membantu siapapun yang menggunakannya untuk kebutuhan kita gitu. Kalaupun memang nanti jadi naikkan ya setuju saja sih, asal memang fasilitas yang didapat tidak berkurang dan sangat membantu untuk semuanya, harus merata gitu sih. Enggak, saya nggak setuju. BPJS untuk yang sekarang aja juga udah lumayan ya.
Yang perlu ditingkatkan itu adalah pelayanannya itu biar nggak bertumpuk di rumah sakit itu gimana, jangan harganya terus yang dinaikin. Sekarang kalau misalnya BPJS naik berbarengan dengan bahan kebutuhan dasar pokok naik, sama PPN juga naik ya. Terus udah gitu belum lagi nanti ada lagi dana tapera, gaji kita naik apa enggak gitu. Bagi saya pribadi itu setuju aja sih, asalkan ada asalkannya nih. Birokrasinya dipermudah, kemudian pelayanan ditingkatkan lagi. Lalu selain itu, bila dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Eropa, itu negara maju kan, kita juga tahu bahwa di negara-negara sana pajak mereka tinggi, tetapi dibarengi dengan pelayanan mereka yang bagus pada warga-warganya, seperti itu. Ya, saya ke Pak Mustaqim. Jadi rekomendasi yang diberikan angkanya terkait tadi kita juga mendengar pernyataan Pak Timbul, tampaknya juga nggak cuma kelas 1, kelas 2, tapi kelas 3 juga naik. Ini artinya dari subsidi pemerintah. Nah, rekomendasinya gimana dari masing-masing kelas 1, 2, dan 3? Ya, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa tahapan yang sedang dilakukan terkait dengan bagaimana perhitungan dari iuran ini. Jadi yang pertama, kami di tim yang dibangun oleh DJSN melakukan bagaimana perhitungan teknokratisnya, jadi economic viability-nya. Jadi ini yang Mas tadi sampaikan oleh Pak Dirut, kita masih terus bekerja bagaimana untuk melakukan berbagai macam perhitungan dengan berbagai macam nanti bauran kebijakan yang mungkin akan kita dorong, ya kan, dalam kebijakan dari JKN ini. Tapi kemungkinannya yang sekarang dipertimbangkan itu yang naik kelas 1, 2 saja atau 1, 2, 3, Pak Mustaqim? Sampai sekarang belum bisa kita sampaikan. Jadi karena masih dalam proses-proses yang bertahap. Tapi nanti kita akan dorong juga bagaimana nanti membangun komunikasi publiknya kepada masyarakat. Jadi nanti ketika misalnya sudah ada sedikit misalnya kejelasan bagaimana kita akan melakukan dengan berbagai masa asumsi-asumsi kebijakan, maka akan kita lakukan diskusi publik. Ini yang mungkin yang penting yang kita lakukan, bagaimana nanti ketika kebijakan ini ditetapkan, ini mampu laksana dan diterima oleh masyarakat. Tadi seperti disampaikan tadi di TV kan banyak pro kontra, Mbak Ilona, ya, banyak pro kontra, tapi tentu kami akan menghitung bagaimana dengan tadi ability to pay, ya, kemampuan dari masyarakat untuk membayar iuran. Ini tadi juga Pak penting. Mustaqim kan mengatakan bahwa sekarang ini kan total dari aset juga turun dan ada 3 tadi ya, 3 hal yang bisa dijadikan solusi, salah satunya iuran, dan tentu saja bagaimana pemerintah bisa membantu itu. Nah, apakah itu menjadi masuk kajian? Mungkin belum bisa dibocorkan, tapi itu masuk kajian belum? Ya, karena itu memang diatur dalam regulasi 3 pilihan tersebut, karena memang nanti kita akan memilih apakah kemudian akan menyesuaikan iuran. Kemudian yang kedua, apakah akan dilakukan penyesuaian manfaat. Tapi kalau penyesuaian manfaat saya pikir agak sulit, ya, karena tentu nanti akan ada problem juga. Nah, yang pilihan ketiga yang mungkin perlu kita diskusikan nanti dengan pemerintahan baru nanti adalah apakah akan dilakukan misalnya suntikan atau bantuan iuran. Kalau kita lihat di periode sebelumnya, misalnya di tahun antara 2014 sampai dengan 2020 atau 2019, ya, itu bantuan pemerintah sudah sampai hampir 25 triliun. Bagaimana membantu program JKN ini. Jadi opsi-opsi itu tersedia, tetapi tentu ini akan tergantung nanti dengan tadi kan bagaimana teknokratisnya ini selesai, kemudian bagaimana nanti dengan perhitungan political viability-nya, Mbak. Jadi dengan diskusi-diskusi dengan pemberi kerja, diskusi dengan pekerja, diskusi juga dengan parlemen, kami pikir, ya, dengan lembaga-lembaga akademisi, dengan think tank, itu hal-hal yang harus kita lakukan sebelum nanti kita menetapkan terkait dengan iuran ini. Jadi baik, nanti saya ke Pak Mustaqim lagi, saya ke Pak Dirut, Pak. Tapi kira-kira Anda sekali lagi yang punya rumah, tentu itu yang akan terus kita tanyakan gitu. Apakah kenaikan tarif dibutuhkan untuk semua kelas atau pertama kami klarifikasi dulu antara tarif dan iuran, itu satu hal yang berbeda. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta kepada BPJS, iuran. Nah, yang kedua, tarif adalah sejumlah uang yang dibayarkan dari BPJS kepada fasilitas plan kesehatan. Yang ditanyakan iuran mestinya. Nah, iuran itu tentu menurut saya ya semuanya, dan ini basisnya adalah gotong royong. Jangan sampai lupa, gotong royong itu ya yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, kayak gitu.
Jadi itu jangan dilupakan, sehingga di dalam merumuskan ya itu harus dicari satu titik di mana semuanya itu prinsip gotong royong ini tidak hilang. Oke, gitu. jadi menurut Prof di sini bahwa kalau bisa semua iuran itu disesuaikan. Ya, disesuaikan, termasuk kalau orang nggak mampu ya jangan bayar, dibayari pemerintah gitu. Nah ini yang sering orang tidak tahu. Dan pemerintah itu sekarang membayar sekitar 96,8 juta orang, pemerintah pusat itu, pemerintah daerah lain lagi ya. Jadi itu harus diketahui gitu. Jadi tentu kalau orang miskin jangan sampai bayar, kasihan gitu. Tapi kalau orang mampu jangan sampai tidak bayar. Gitu. Ini kalau ngomongin soal ini tentu saja akan lebih jauh lagi ngomongin APBN begitu ya. Dan kemudian juga sebenarnya kalau dari total jumlah pesertanya paling banyak itu PBI ya Pak. Dan juga kita jangan lupakan ada BP juga di sana yang juga harus ditanggung. Peserta bukan penerima upah atau sektor informal itu bayarnya sekarang ini 35.000 bukan 42.000. Meskipun tarifnya iurannya sendiri di Perpres itu disebutkan 42.000 yang 7.000 disubsidi. Nah, kalau tidak aktif, nah ini maka sekarang ini dianggap tidak perlu disubsidi. Mereka yang aktif lah, masalahnya kalau sekarang aktif lah tunggakannya siapa yang bayarin kan gitu. Benar, semangatnya sebenarnya gotong royong ya Mas Cipta. Dan itu penting sekali. Dari awal kita tahu bahwa munculnya BPJS Kesehatan adalah gotong royong, semangat gotong royong yang mampu mensubsidi yang tidak mampu. Tetapi dalam perjalanannya ya Pak, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada masalah-masalah tertentu yang muncul. Karena ini, tetapi sekali lagi BPJS ini dalam tahun-tahun terakhir ini luar biasa diapresiasi oleh dunia ya. 3 hari yang lalu ISA, International Social Security Association, mengapresiasi Indonesia telah mencapai 98%. Di Jerman sebagai contoh itu lebih dari 100 tahun. Jadi Indonesia bisa dibanding dengan banyak negara lain itu luar biasa dalam waktu yang sangat relatif singkat, tidak hanya single payer tetapi juga terintegrasi dan itu bisa sudah mencakup 98%. Pencapaian di beberapa yang, provinsi 100% bahkan. Pencapaian yang harusnya memang ada keberlanjutannya begitu ya Prof, itu yang kita harapkan. Kalau dulu kita suka menceritakan angka defisitnya, belakangan terakhir kami selalu menceritakan soal surplusnya BPJS Kesehatan. Tadi ada yang tidak setuju kenapa tidak mutunya. Jelas, mutu sekarang sudah menjadi perhatian, bahkan meskipun teori mutu itu ada Donapedian, Edward Deming, ada sulit ya, tetapi BPJS itu mencederhanakan, menjadi sangat sederhana, indikatornya cuma 3, mudah, cepat, setara, non-diskriminatif. Oke, baik, saya ke Pak Timbul. Pak Timbul, sebenarnya kan sebelum kita nanti memutuskan ada keputusan tadi disebutkan belum tentu prioritasnya kenaikan iuran atau mungkin bantuan dari pemerintah. Sebelum ke sana kan sudah ada uji coba ya, Prof juga untuk kris di sejumlah rumah sakit. Dari catatan yang Pak Timbul terima, semuanya sudah memuaskan atau masih ada hal-hal yang perlu dikoreksi? Karena kalau iuran naik kan ekspektasinya kita layanannya juga semakin baik gitu. Iya, jadi pertama mau saya katakan bahwa pelayanan kita kan dinaikkan ya. Kalau kita baca di Permenkes 3 tahun 2023 kan ada peningkatan inasi bijis, peningkatan kapitasi nilainya, peningkatan manfaat, screening ditambahkan dan sebagainya. Ini kan konsekuensinya akan menambah biaya pelayanan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya harus didukung oleh input. Input itu dari pendapatan iuran. Selama proses JKN beroperasi, naiknya ya semuanya, kelas 1 naik, 2 naik, ya kelas 3 naik ya. Kalau kita perhatikan dari 2016 ke 2020 kan 4 tahun ya, itu kan kenaikannya 19.000. 19.000 bagi 23 itu kan 82%. Jadi 4 tahun kenaikannya 82%. Kalau misalnya dari 2020 ke 2025 nanti itu udah 5 tahun. Kalau kita menyamakan 82% itu 76.000 PBI. Nah kalau 60.000 dikurangin 42.000 kan sekitar 18 bagi 42 itu sekitar 42%. Artinya kalau di kisaran 42% menjadi 60.000, menurut saya sih make sense aja gitu ya. Padahal waktu di 2016 ke 2020 kan dia naiknya 82% tuh PBI dari 23.000 ke 42, naik 19.000. Nah jadi tentunya kalau dia disamakan sama-sama 4 tahun nggak naik,
Kalau dia naik 82% itu bisa ke 76.000 per orang per bulan untuk PBI. Cuman yang mau saya katakan begini, memang harus juga dilihat bahwa persoalan JKN ini kan harus juga didukung oleh stakeholder lainnya ya. Salah satu sumber pendapatan yang memang potensial meningkat itu kan adalah dari pendapatan PPU, penerima upah swasta ya. Kalau kita membaca survei kesehatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes beberapa waktu yang lalu di 2023 SKI 2023 ya, beberapa bulan yang lalu itu kan dipaparkan data bahwa PPU itu menggunakan PBI ada 35%. Baik. Artinya ini yang harus juga diupayakan pengawasan dan penegakan hukum sehingga PBI ini benar-benar diberikan untuk orang miskin dan tidak mampu. PPU itu harus dimasukkan sebagai yang 5%. Nah, kalau dia 35% dikembalikan ke 5% itu ya, yang iuran 4% pengusaha, 1% pekerja, itu juga akan meningkatkan pendapatan iuran. Nah, jadi tentunya ini harus didukung oleh ya pengawas ketenaga kerjaan, ya oleh kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya, sehingga PPU harus membayar 5%, PBI kembali kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Nah, tentunya juga ini juga harus kita lihat ya tentang kris ya. Tadi pertanyaannya kris, menurut saya sudahi saja perdebatan kris itu 1 ruang perawatan atau 3. Menurut saya tetap 3 saja supaya ada aspek gotong royongnya. Kalau kris 1 ruang perawatan itu akan menurunkan tingkat pendapatan iuran dari BPU peserta mandiri. Nah, jadi kembali kita nggak perlu berdebat lagi tentang kris 1 ruang perawatan, 3 ruang perawatan, tapi standarisasi kelas 1, kelas 2, kelas 3, sehingga ada gotong royongnya seperti itu. Oke, baik. Saya sebetulnya ingin nambah informasi sedikit penting tapi untuk Pak Timbul, bahwa yang PBI itu sekarang ini antara premi per member per month yang diterima sama cost yang di-spend untuk PBI ya tadi, itu sudah melebihi 100%. Sehingga tidak benar kalau kemudian PBI itu menyumbang yang lain, itu tidak benar ya. Saya tekankan di situ ya. Makanya saya setuju kalau PBI pun juga naik gitu ya. Tetapi sekali lagi karena menurut hitungan itu unit cost-nya sudah nggak cukup. Baik, sudah diklarifikasi sama Prof. Gufron. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, pertanyaannya adalah memang kalau sekarang lihat historisnya perbaikan di BPJS Kesehatan patut diapresiasi begitu, tetapi cara mempertahankannya itu tentu punya tugas yang sangat besar. Dan dari catatan redaksional, apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Karena kalau udah ngomongin soal kenaikan iuran kan menarik banyak perhatian. Karena masalahnya kadang-kadang nggak cuma soal iurannya aja, tapi banyak aspek yang juga harus dipertimbangkan. Ya, memang pertama tentu kita apresiasi Prof. Karena pencapaian 10 tahun itu luar biasa. 98%, 1.000 triliun ya manfaat kurang lebih ya. Lebih mungkin ya. 10 tahun udah berapa sekarang? Iya sekitar 1.000 triliun. 1.000 triliun kan? Terus 1,7 juta tiap hari orang. Jadi itu angka yang sebenarnya di satu sisi itu prestasi dan artinya ini keberlanjutan ini menjadi tanggung jawab bersama. Gitu. Dan kita selalu kalau evaluasi itu selalu melihat 3 hal. Misalnya satu soal coverage sudah bagus 98, tinggal PR-nya sebenarnya kalau targetnya kan 113 keluarga miskin ya Prof, yang mesti di cover kalau nggak salah. 113 nah, juta 113 orang juta menurut roadmap, sekarang tapi kenyataannya enggak. Sekarang baru 98. Lalu yang kedua 96. Soal 96 ya, pemanfaatan ya, kita tahu bahwa banyak ya masih belum merata lah. Banyak rumah sakit yang kualitasnya beda, dan satu sisi mungkin yang perlu menjadi perhatian adalah vaskes tingkat pertama. Karena itu kalau itu bagus itu menyelesaikan banyak hal. Misalnya banyak kasus nggak harus dieskalasi ke tingkat lanjut yang lebih mahal misalnya. Nah itu kan akan menyelesaikan banyak hal. Yang terakhir sebenarnya kalau kita, nah ini sebenarnya yang kita bicarakan soal pembiayaan. Nah pembiayaan ini kan memang kalau kita menilai ini kebetulan kok ya ketika kita bicara ini kita berada dalam kondisi sebenarnya yang tidak terlalu menguntungkan. Tidak terlalu menguntungkan kalau kita lihat kondisi ekonominya, Prof. Jadi misalnya kita cerita tentang misalnya perusahaan revenue-nya nggak terlalu baik. Lalu kondisi masyarakat ya belakangan banyak PHK dan sebagainya. Nah tapi ini menjadi diskusi yang kalau tadi keniscayaan memang harus naik ya harus dicari solusinya. Misalnya saya termasuk setuju tadi dengan misalnya soal kris
itu sebenarnya menambah komplikasi kalau itu kita bicarakan. Kenapa? Karena misalnya logika misalnya, saya kelas 1, kelas 2 itu sebenarnya mau mungkin naik. Tapi dengan memang fasilitas yang memang sesuai gitu. Tapi kalau saya harus turun, jadi sudah manfaatnya turun, saya dinaikkan lagi tarifnya. Ya, agak sedikit itu menjadi gamang. resistensi akan semakin tinggi gitu loh. Nah kayak hal seperti ini yang mesti tadi kita punya waktu untuk evaluasi, ya ini supaya harus dicarikan istilahnya yang terbaik, Prof, supaya ya tetap keberlanjutan itu tetap bisa jalan gitu. Baik. Tentu saja anggaran pemerintah juga harus disiapkan. Oke. Karena kalau naik tarif ya itu bukan cuma pemerintah pusat, pemerintah daerah juga. Karena itu subsidi di pusat dan daerah itu sangat besar juga. Oke. Itu jadi 3 aspek itu sama-sama kita lihat. Oke, Pak Timbul, sebelum ada pamit di acara ini, boleh diberikan sedikit pesan atau kesimpulan singkat saja, Pak Timbul. Apakah Anda puas dan setuju dengan pernyataan Mas Cipta tadi? Ya, jadi saya memang tentunya harus ditingkatkan ya 3 area ya, kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan harus mendukung. Nah, kepesertaan ini yang memang sudah membaik, tapi juga harus dipastikan karena dari 98% targetan itu kan sebenarnya masih ada 50 juta orang yang peserta yang non-aktif. Nah, ini harus dikembalikan menjadi peserta aktif yang artinya menambah pendapatan iuran. Nah, pelayanan juga harus ditingkatkan dan saya sih melihat sudah sangat meningkat ya, dan tentunya ada persoalan fraud dan sebagainya, itu memang ada oknum-oknum rumah sakit misalnya itu yang memang mengganggu ya terjadi fraud. Nah, kembali persoalannya bahwa harus berani pemerintah menaikkan iuran untuk memastikan keberlanjutan program. Kalau enggak, aset bersih akan tergerus terus, akan terjadi defisit lagi gitu. Kita jangan sampai terdefisit lagi lah gitu. Oke, kita menunggu keberanian dari pemerintah dan kebijaksanaan pemerintah dalam membuat keputusan yang adil untuk semua. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak Timbul. Malam Mbak, malam. Terima kasih. Ya, Saudara, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bisa saja menambah beban bagi masyarakat, terutama kelas menengah, apalagi sejumlah rencana seperti kenaikan PPN 12% dan di tengah ketidakpastian kemana laju ekonomi Indonesia dalam kondisi ekonomi global yang tak pasti, kami akan diskusikan. Tetap bersama kami. Ya, Saudara, kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga membuat pelaku usaha teriak. Berikut tanggapan dari Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Apindo, sekaligus Direktur Eksekutif Asosiasi Perstektilan Indonesia. Ini jelas berpengaruh pada biaya investasi karena 4% dari iuran BPJS Kesehatan itu kan ditanggung oleh pemberi kerja. Padahal pada tahun 2025 juga akan terdapat kenaikan PPN menjadi 12%. BBM, tarif listrik, gas, semua naik, tidak ada yang turun. Nah, sudut pandang pemerintah ini yang harus digeser karena terbiasa melihat dunia usaha sebagai sapi perah. Intinya, kenaikan BPJS Kesehatan akan memberatkan dunia usaha lah. Dan tentu saja juga para pekerja. Saran saya, pengelola BPJS Kesehatan tidak boleh egois, lebih baik memperbaiki kebocoran income yang banyak dituding dalam pelayanan BPJS Kesehatan daripada menaikkan iuran yang memberatkan rakyatnya. Itu dia tadi tanggapan dari pelaku saya ke Pak Gufron dengan adanya nanti penyesuaian iuran, begitu kita sebutnya. Nanti kira-kira apakah nanti juga akan ada kenaikan tarif dari pelaku usaha begitu? Tentu ya kita memikirkan, kan tim sedang bekerja ya untuk itu. Tentu dari tim ini akan mengkaji secara lebih komprehensif yang adil gitu. Intinya adalah konsep gotong royong tadi. Nah, yang menarik bahwa karena kepercayaan masyarakat itu meningkat dan kemudian manfaatnya dinaikkan tadi, tahun lalu BPJS itu membayar tambahannya saja 45 triliun atau 3 billion US dollar ya. Jadi itu mesti harus, kalau kita mau terus ini program ya tentu kita harus menyesuaikan. Nah, penyesuaian dan exit strateginya itu banyak sebetulnya. Salah satu kan hanya penyesuaian iuran, tapi tidak hanya itu, rasionalisasi pembayaran. Demikian juga untuk katakanlah bagaimana anti fraud ya yang kita perketat ya. Ini tentu secara umum rumah sakit sudah bagus ya.
dan ada komitmen ya, tetapi masih ada yang oknum ya, yang nakal-nakal tadi ya, itu juga kita kemudian bagaimana mencegahnya, bagaimana mendeteksinya, bagaimana kemudian mencari solusinya. Tidak berhenti di situ ya, kadang-kadang pembayaran kurang rasional ya, lalu tidak berhenti di situ juga. Contoh umpamanya ada inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN, itu kita eksplorasi. Tidak berhenti di situ, cost sharing belum pernah dieksplor ya. Bagaimana di banyak negara dan hampir seluruh negara di dunia itu pasti ada cost sharing, tapi tidak di Indonesia. Baik. Nah ini belum juga dieksplorasi. Demikian juga kalau pengusaha nggak mau naik ya tadi umpamanya karena yang lain naik, sebetulnya kebutuhan kita melihat makro ya, kebutuhan pembiayaan kesehatan di Indonesia itu 600 triliun lebih. BPJS itu baru sekitar 176-200 triliun. Ya. Untuk tahun depan itu 200-an triliun RKAT kita, lebih dikit. Nah itu maka harus dicari solusinya bagaimana 600 triliun yang lebih ini ya itu digotong royong gitu. Nah kalau hanya bicara yang BPJS, nah, ini menurut saya kurang fair sebetulnya. Oke, ya. baik. Itu nanti akan dibahas, kita bahas juga terkait itu. Tapi karena tadi Bapak juga yang menyinggung, ini kan kita tahu bahwa masalah keuangan tampaknya nggak cuma soal memang ada orang yang tidak patuh bayar iuran, atau mungkin tarifnya yang belum juga naik, tapi kemarin ada yang nakal gitu, pihak rumah sakit Pak melakukan fraud di kasus tagihan palsu atau phantom billing dan manipulasi diagnosis untuk mendongkrak jumlah tagihan mereka. Nah ini bagaimana setelah ini supaya tidak terjadi hal demikian, apa yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Ngomong-ngomong sama mereka udah putus hubungan atau gimana? Oh banyak hal BPJS itu melakukannya, termasuk kami itu membina, membangun sistem agar tidak terjadi committed fraud ya. Jadi untuk orang melakukan apalagi dalam tanda petik itu oknum kriminal ya. Tetapi secara umum dokter-dokter itu cukup lumayan bagus ya. Rumah sakit komitmennya meningkat loh. Tadi Pak Timbul juga menyampaikan ya dulu didiskriminasi kalau ada pasien BPJS penuh, BPJS 3 hari maksimum, BPJS sekarang sudah enggak. Karena meskipun masih ada ya, oknum 1-2 masih ada. Nah, tetapi tidak berhenti di situ ya, kita kemudian membangun namanya tim kendali biaya mutu ya untuk bisa mengecek itu. Termasuk di tingkat pusat kita ada namanya Medical Advisory Group. Jadi itu yang kemudian kalau ada pending, ada segala macam kita efisiensikan di situ, kita diskusikan ya yang benar itu siapa dan lain sebagainya. Tidak harus BPJS benar, bisa juga rumah sakit yang benar gitu. Jadi ini kita lihat sana. Tapi tidak hanya itu, utilization review diperketat, audit medis diperketat. Dan tidak berhenti di situ, sekali lagi. Pertama kali dalam sejarah itu bersama Kementerian Kesehatan kita naikkan tarif di rumah sakit. Kalau ini tarif ya, bukan iuran ya. Termasuk kapitasi pertama kali dalam sejarah. Ya. Kalau tarif di rumah sakit bukan yang pertama, tetapi mungkin yang kedua atau ketiga. Ya. Tidak berhenti di situ, satu lagi. Nah, kita berikan uang muka kepada rumah sakit. Kita paket manfaatnya kita tingkatkan ya. Makanya ini semua kosnya akhirnya tambah 45 triliun. Ya, karena masyarakat tambahnya saja loh 45 triliun. Masyarakat kepercayaan meningkat, utilisasi naik tajam begitu. Tapi kepuasan juga naik tajam. Sekarang ini lebih dari 90%. Jadi telat-telat bayar udah nggak ada lagi Prof ya? Apa? Telat-telat bayar ke rumah sakit tagihan-tagihan. Oh nggak ada. Jadi maksimum itu 15 hari. Kalau ada klaim beres, kami bayar maksimum 15 hari. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, kalau kembali lagi pernyataan dari masyarakat, kemudian tadi pelaku usaha, ya satu sisi kita tidak bisa mengesampingkan curhatan dari Pak Gufron tadi ya, bahwa memang kondisi keuangannya juga harus diperhatikan karena langsung tadi dikasih rumus-rumus makro gitu ya. Tahun depan ini tampaknya kelas menengah makin kejepit gitu kalau jadi sejumlah program itu dilaksanakan. Jadi sekarang concernnya nggak cuma soal iuran BPJS Kesehatan, tapi ada rencana PPN 12%, kemudian kemarin juga ada Tapera yang ya memang ditunda, tapi kita nggak tahu kapan dilaksanakan. Nah, apa yang perlu dilihat di sini? Risikonya apa kalau semua tiba-tiba menggerogoti kantong kelas menengah? Ya memang pertama sebenarnya kita sama-sama setuju bahwa di satu sisi ini keberlanjutan JKN dan juga BPJS ini harus terus kita pertahankan ya Pak, harus kita jaga. Tapi kita juga harus lihat realitas. Nah sekarang ini kan ada istilah sebenarnya kelas menengah yang resah gitu ya. Karena memang fakta-faktanya kalau di lapangan kita cek memang tantangannya
cukup berat. Misalnya tadi PHK. Lalu bahkan sebenarnya kan Susenas terakhir menunjukkan jumlah kelas menengah itu turun loh. Turun, itu artinya bahkan turun menjadi turun kelas. Itu 8,5 jutaan dari sekian sampai tahun 2023. Jadi turun. Jadi nah dalam konteks ini di satu sisi tadi bicara keberlanjutan yang bagaimanapun harus diformulasikan. Ini kalau memang tarif seperti apa kenaikannya. Tapi tadi isu tadi yang setuju dengan Pak Timbul soal kris itu juga mesti dilihat, jangan nambah pikiran lah kalau itu nggak perlu lah. Terus satu lagi sebenarnya dalam konteks ini pemerintah tugasnya untuk melihat lebih menyeluruh. Maksudnya bauran kebijakannya itu ini kan hanya satu hal, tapi kan ada yang lain, misalnya tadi soal PPN, cukai, macam-macam lah. PPN yang 12% itu juga besar sekali. Cukai, asuransi kendaraan rencananya, asuransi kendaraan dan sebagainya. Nah mungkin bauran-bauran kebijakan, nah ini tantangan pemerintah baru. Ini benar-benar ujian begitu mulai harus mikirin ini, harus mikirin ini bagaimana formulasi yang paling tepat gitu loh supaya ya semuanya bisa jalan begitu. Adil juga untuk semuanya begitu ya. Saya ke Pak Mustaqim, kira-kira gimana nih jalan tengah untuk membantu kelas menengah karena sekarang kan masih digodok, dan apakah memang ada peluang nanti untuk penetapan iuran kris ini tidak mengikuti yang tenggat waktu kan 1 Juli 2025. Dan satu lagi, apakah bisa nih kalau tadi Pak Timbul sama Mas Cipta satu suara, kris nggak usah ditiadakan lah, per kelas aja, gimana? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tadi menanggapi dari Apindo tadi, memang yang pertama sebelum kita berdiskusi tentang bagaimana penyesuaian iuran, memang di tahap awal kita diskusikan dulu bagaimana evaluasi terkait dengan bauran kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tadi misalnya dari sisi misalnya dari sisi spending, misalnya kan apakah BPJS sudah best effort melakukan misalnya pencegahan dari fraud. Nah ini juga menjadi salah satu diskusi yang kita lakukan. Yang kedua misalnya dari sisi revenue, dari sisi pendapatan misalnya, apakah BPJS Kesehatan dan semua kementerian lembaga sudah melakukan terbaik misalnya dari sisi mendorong reaktivasi peserta. Tentu ini kalau kita tadi seperti dengan Mas Ibu sepakat kalau kita bisa reaktivasi peserta gitu ya. Kalau sekarang kan ada sekitar 56 atau 58 juta ya yang aktif gitu ya. Nah misalnya kita bisa dorong menjadi reaktivasi peserta, tentu ini akan menambah pendapatan bagi BPJS Kesehatan, bagi dana DJS. Nah, itu satu sisi Mbak Irina sebelum kita diskusi kepada iuran. Nah dengan iuran tentu kita mendapatkan seperti tahun lalu sebelumnya, seperti di tahun 2020 ya. Sebenarnya kan ada hitung-hitungan aktuaria, tapi juga ada hitung-hitungan non teknis gitu ya. Misalnya pada tahun 2020 kalau kita hitungan aktuaria misalnya di kelas 3 itu sesungguhnya kan ada sekitar 295.000 kelas 1 ya untuk BBPU. Tetapi kan dengan hitungan-hitungan yang lain kita melihat juga kemampuan dari peserta kemudian tidak setinggi yang di dalam perhitungan aktuaria. Tentu itulah yang kami sampaikan bahwa di pemerintah melihat bagaimana kemampuan dari peserta untuk membayar iuran. Nah yang terakhir mungkin tentu ada 3 prinsip yang kita pegang dalam penghitungan ini. Yang pertama tentu kita melihat dari sisi kecukupan gitu ya. Apakah nanti iuran yang kita akan tetapkan ini misalnya cukup untuk membiayai manfaat JKN gitu ya. Sekarang tadi disampaikan oleh Pak Gufron sudah luar biasa manfaat JKN yang sekarang didapatkan oleh masyarakat. Nah yang kedua tentu kewajaran. Apakah sejauh mana kewajaran gitu ya, reasonable dari iuran ini? Apakah dia bisa terlalu murah, tidak terlalu murah, juga tidak terlalu mahal? Kan? Nah yang 3 ini yang menjadi satu penting prinsip yang kita akan tetapkan adalah dia melihat pada prinsip keadilan gitu ya. Jadi misalnya ini harus affordable, harus mampu dibayar oleh peserta gitu ya. Dan dia tadi ada prinsip-prinsip yang disampaikan, dia ada prinsip gotong royong yang terjadi. Nah inilah nanti kita akan evaluasi, kita akan lihat hingga kemudian nanti akan menetapkan, mendiskusikan sesuai dengan kesepakatan yang ada yang sekarang masih digodok Mbak. Jadi yang terkait dengan kris, nah memang kris menjadi salah satu amanah dari Perpres 59 tahun 2024 dan kami masih melakukan simulasi-simulasi terkait dengan kebijakan tersebut. Jadi dengan bauran-bauran kebijakan yang lainnya yang akan kita simulasikan di dalam penetapan iuran JKN ini. Oke, berarti masih dipertimbangkan atau fix nih kris saja, nggak pindah lagi ke kelas 1, 2, 3? Gimana Pak Mustaqim? Kita sepakat masih dengan 12 kriteria itu Mbak, dan kemudian akan diturunkan di dalam Permenkes. Nah ini Permenkesnya masih didiskusikan di antara kementerian lembaga, semoga dalam waktu dekat bisa disepakati gitu ya. Oke baik, diskusi ini cukup komprehensif dan tampaknya sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat.
apapun nanti keputusannya adil lah untuk semua. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Terima kasih Prof telah bergabung di studio malam ini. Nanti kita pasti akan membahas lagi, terutama ketika iuran itu jadi naik sih. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Mutakin, Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN. Terima kasih Pak Mutakin telah bergabung diskusi malam ini. Sampai ketemu diskusi berikutnya. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Cipta Wahyana, wartawan Kontan. Menolong Pak Prof, kita jaga kesehatan ya Prof. Nah, itu yang penting. Mencegah itu yang sangat penting. Daripada repot nanti gitu ya. Jadi mengurangi klaim juga gitu. Baik, terima kasih. Itu harus dikurangi gula, kurangi garam, kurangi lemak, ya aktif. Benar. Kurangi makan nasi. BPJS Kesehatan memang kita punya jaminan kalau lagi sakit saudara, tapi yang paling utama jagalah kesehatan kita bersama begitu. Setuju. Dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Ya saudara, iuran BPJS Kesehatan diperlukan agar program jaminan kesehatan nasional ini terus berjalan, tapi sudah seharusnya tidak memberatkan para pesertanya dan harusnya adil untuk semua. Dengan demikian saya Mahasiswa Tarigan undur diri, sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.